Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas pembelajaran jarak jauh untuk kelas 10 semester pertama. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah merupakan materi di bab 2. Nah, ini materi-materi yang akan disampaikan pada bab kedua, bab 2 ya, yaitu mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sub yang akan Ibu jelaskan adalah yang pertama, yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, indikator pencapaian kompetensi ya. 1. Membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama yang mengatur tentang wilayah negara, nanti warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Yang kedua, mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan yang ketiga, materi tentang negara kepulauan ya. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Baik, langsung kita masuk ke materi pembelajaran ya. Sekilas mengenal tentang wilayah Indonesia, kita lihat di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 25A bahwa dijelaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan. Ada sekitar 34 provinsi yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke ya. Sabang di sini ujung Sumatera dan Merauke di ujung wilayah Papua. Nah, Indonesia merupakan negara tropis yang secara astronomis terletak pada 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, di mana pada titik koordinat ini Indonesia terletak sebagai wilayah yang berada pada poros silang. Maksudnya Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua ya, itu dua samudra dan dua benua. Ibu kota Jakarta dan luas wilayah Indonesia adalah 1.905 juta kilometer persegi. Bahasa daerah kurang lebih dari 700 bahasa, dan bahasa resmi, bahasa nasional itu adalah bahasa Indonesia. Baik, kita berikutnya. Nah, ini Indonesia terbagi ke dalam 3 wilayah: wilayah laut, wilayah darat, dan wilayah udara ya, wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita melihat pada wilayah laut Indonesia. Berdasarkan hukum laut internasional, wilayah laut Indonesia dapat dibedakan 3 macam ya. Ada zona laut teritorial. Kita lihat di sini, ini zona laut teritorial. Zona laut teritorial
ialah garis khayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas, ya. 12 mil dari dasar, ini dasar, ke laut lepas. Jadi dari dasar ini, anggap sini dasar, 12 mil dasar ke laut lepas, ini dasar ke laut lepas 12 mil, disebut dengan daerah laut teritorial. Nah, kemudian ada zona landas kontinen. Landas kontinen ini dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen benua. Nah, di sini ya, lanjutan dari sini benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Ini yang disebut dengan zona landas kontinen. Ada di sini zona landas kontinen, ya. Kemudian yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ada jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Ya, di dalam zona ekonomi eksklusif ini Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Nah, disinilah ini adalah yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Sumber daya laut ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, terutama para nelayan, untuk mengambil kekayaan laut yang ada di dasar yang berupa landas kontinen atau benua, landas kontinen, ya, atau benua, kontinen benua, dan yang berada di atasnya itu yang disebut dengan zona ekonomi eksklusif, ya. Jadi batas laut kalau dihitung ini dari laut teritorial sampai ke laut lepas itu sekitar 200 mil. 200 mil inilah yang menjadi milik rakyat Indonesia, itu sesuai dengan hukum laut internasional. Berikutnya nih, kalian bisa lihat ini laut teritorial menurut hukum laut, ya. Di sini ada perairan pedalaman. Ini yang disebut dengan garis khayal atau garis pangkal, disebut dengan laut teritorial. Ini laut teritorial. Ini laut teritorial 12 mil. 12 mil. Ya, 12 mil. Sini kalau itu ada zona tambahannya jadi 24 mil, jadi 12 mil laut teritorial, 12 mil tambahan jadi 24 mil laut, 24 mil laut. Nah, kemudian ke zona ekonomi eksklusif ini ada sekitar 200 mil laut. Nah, ini yang disebut inilah sumber-sumber daya kelautan yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Nah, selebihnya ini adalah merupakan laut internasional. Ini kalau internasional ini semua negara berhak memiliki sesuai dengan konsensus bahwa ini milik negara, ya. Laut bebas, laut bebas. Kemudian masuk ke batas wilayah darat. Nah, wilayah daratan Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Nah, batas wilayah daratan Indonesia, nah, kita bisa lihat secara geografis Indonesia letaknya diapit oleh dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim tropis, ya. Indonesia beriklim tropis, yaitu hanya memiliki dua musim, ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kita lihat batas-batas wilayah. Kalau dilihat dari batas wilayah bagian utara itu Indonesia
darat berbatasan dengan negara Malaysia, sedangkan kalau di lautnya, laut itu perairan Malaysia, Singapura, Filipina, dan laut Cina Selatan. Inilah yang kadang-kadang menjadi konflik antar negara-negara seiring, ya, masing-masing mengklaim wilayahnya, ya. Sedangkan Indonesia telah membuat suatu batasan seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya, mengenai hukum laut. Kemudian bagian timur ini berbatasan dengan darat dengan Papua Nugini, ketika lautnya ada Samudra Pasifik, ya, Samudra Pasifik itu bagian timur. Nah, bagian selatan Indonesia berbatasan dengan wilayah darat Timur Leste, ya. Timur Leste dahulu merupakan wilayah Indonesia, kemudian lepas dari tangan Indonesia. Kemudian laut berbatas dengan Samudra Hindia dan perairan Australia. Bagian barat ini tidak ada, karena di sini merupakan laut Hindia, ya. Bagian barat tidak ada karena sini lautnya lepas, luas sekali. Sedangkan dasar samudra laut Samudra Hindia dan perairan India, ya. Ini batas wilayah Indonesia bagian barat. Nah, ini lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. Ini batas-batasnya, ya. Batas-batas bisa kalian lihat. Ada di sini Filipina, Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura. Nah, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tersebut. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan. Sekarang berbicara mengenai batas wilayah udara. Seperti halnya laut, darat, udara pun memiliki batas. Kita lihat, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Indonesia. Berdasarkan Konvensi Chicago tahun 1945 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya, ya. Batas negara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara, yaitu 5.455.675 km persegi. Artinya begini, batas wilayah udara itu sama dengan batas wilayah darat. Kalau darat berbatasan dengan sebuah negara, maka ke atasnya mengikuti batas udaranya, ya, sampai ketinggian 110 km, ya. Itu wilayah Indonesia. Begitupun ketika memasuki wilayah laut. Nah, batas wilayah laut yang sudah ditetapkan, berikut juga ke atasnya batas wilayah udara Indonesia, ya. Demikian materi pembelajaran kali ini. Ibu harap kalian membuka kembali buku paket yang telah disediakan oleh sekolah untuk tugas menyusul di pembelajaran, ya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.